Halo, apa kabar? Ketemu lagi di pembelajaran Miss Kurnia. Miss harap semua dalam keadaan sehat, semangat, walaupun kita belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Saat ini Miss akan menyampaikan materi mengenai kunci determinasi. Ayo kita siapkan buku dan alat tulisnya. Nah, materi pada saat ini bertujuan kita akan mendapatkan pengertian dan kita bisa melakukan pengelompokan makhluk hidup sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki. Oke, jadi kita siapkan semuanya dengan baik. Perhatikan video yang Miss berikan. Selamat belajar. Ya, nah sekarang Miss sudah tayangkan untuk PPT-nya mengenai apa itu kunci determinasi. Kalian bisa melihat kunci determinasi dengan definisinya, yaitu kunci untuk mengelompokkan makhluk hidup ke dalam kelompok tertentu. Nah, kunci determinasi juga mempunyai arti yaitu kunci dikotomi. Pengertian dikotomi ini adalah berpasangan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, kita akan lihat ya, bagaimana ketentuan mengenai kunci determinasi atau kunci dikotomi tersebut. Oke, nah kita lihat ya, yang pertama ketentuannya adalah kunci determinasi harus berpasangan atau yang istilahnya adalah dikotom. Kemudian ada pengelompokan kata pertama dan kata kedua. Nih, kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet atau satu kelompok itu harus identik. Identik itu maksudnya seperti ini, misalnya menggunakan pilihan pertama tumbuhan berumah satu, berarti yang kelompok yang kedua adalah tumbuhan berumah dua. Ini sama-sama merupakan satu ciri kelompok satu tumbuhan, begitu ya. Kemudian kata yang ketiga, pilihan kata dalam kuplet atau dalam kelompok harus berlawanan atau kontradiktif. Ini tadi satunya berumah satu, kemudian untuk yang pengertian kedua itu adalah berumah dua. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti, gitu ya. Oke. Berdasarkan bentuknya, untuk pembuatan kunci determinasi ini bisa menggunakan dua bentuk. Miss tuliskan yang pertama itu adalah dengan nama bentuk diagram. Ya, seperti ini nih penampakan bentuk diagram. Kemudian yang kedua itu adalah bentuk penomoran dan huruf. Nah, sekarang bagaimana yang bentuk diagram itu? Oke ya, coba kita perhatikan di situ untuk bentuk diagram ini ya. Ini misalnya ada kata-kata. Tadi kita syaratnya sudah tahu ya, ini ada kupletnya atau kelompoknya ya. Ini kita anggap sebagai A, kemudian ini B, kemudian ini kita anggap A, kita anggap kemudian ini kita anggap B dan seterusnya begitu ya, Nak. Jadi ini pasangan-pasangannya seperti yang sudah dituliskan dalam diagram yang kalian lihat begitu ya. Ini misalnya kalimatnya makhluk hidup yang 1A punya membran inti, kemudian ini 1B-nya tidak punya membran inti. Kemudian di sini ada tulisan Monera. Kemudian di 1A tadi ada, kemudian ada nomor 2. Ini nomor 2, itu ada jumlah selnya sedikit, kemudian 2B-nya jumlah selnya banyak. Nah, di 2A itu ada tulisan bawahnya protista. Nah, sekarang kita menuju ke yang 2B. 2B itu ada angka 3. Nah, ini ada angka 3, itu ada tulisan heterotrof dan autotrof. Kalian lihat di 3B itu ada tulisan plantae. Kemudian kalau kita lihat di 3A itu ada dibagi dua lagi, yaitu 4A dan 4B. Nah, 4A itu ada tulisannya fungi yang paling bawah, kemudian yang di 4B itu ada animalia. Nah, dari sini kalian bisa melihat ini sebagai contoh bentuk diagram. Nah, kalau bagaimana cara mencarinya begitu ya. Nah, nanti kita akan lihat di bentuk yang kedua.
Nah, kalau yang bentuk yang kedua itu adalah dengan menggunakan nomor dan huruf. Oke, seperti yang di awal dijelaskan. Nah, sekarang kalau nomor dan huruf begini penulisannya. Setiap nomor itu ada 1A, 1B, 2A, 2B. Sama ya tadi seperti di diagram. Kemudian di 3A, 3B, 4A, dan 4B. Nah, penulisannya seperti ini. Begitu. Nah, sekarang bagaimana kita akan menggunakan kunci determinasi tersebut untuk menemukan dari jenis-jenis tumbuhan yang ada, gitu ya. Sekarang kita lihat. Nah, dari yang tadi sudah Miss terangkan urutannya, sekarang bagaimana cara menemukan kunci dari masing-masing jenis tumbuhan. Nah, kalau kalian tahu, sitrus ini dalam bahasa Indonesia adalah jeruk nipis. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian yang baris yang kedua, kita akan mencari yang egel. Egel itu adalah buah maja. Nih, gambarnya seperti ini, buah maja. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah kelompok Tripasia. Nah, Tripasia itu yang seperti apa? Tripasia itu nama Indonesianya adalah jeruk lingkit. Nah, kemudian yang kelima itu adalah Veronia. Veronia itu apa? Veronia itu adalah kawista. Mungkin kita jarang dengar ya, tapi ada di Indonesia begitu, di daerah luar Jawa. Kemudian yang berikutnya adalah muraya. Muraya itu apa? Muraya itu adalah yang kemuning. Nah, dari 5 kelompok ini kalian tahu jenis-jenis ini semua adalah kelompok dari jeruk ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya dari kunci determinasi yang ada? Citrus, egel, tripasia, veronia, dan muraya. Kita lihat yang pertama ya. Untuk citrus. Citrus itu posisinya ada di nomor 1A. Nah, ini sangat gampang sekali karena dia menduduki di posisi pertama, sehingga rumusnya atau kuncinya untuk sitrus tadi adalah hanya 1A saja, gitu ya, karena dia ada di pertama. Sudah tidak memperhatikan bagian yang di bawahnya. Nah, oke, sekarang kita maju yang kedua. Egel ini tadi ya, egel itu adalah buah maja. Bagaimana mencari untuk menemukan kunci dari buah maja? Kita bisa melihat cirinya. Kalau kamu bisa melihat sekilas dari bentuk daun, kemudian bentuk buahnya, begitu ya. Nah, sekarang kita bisa perhatiin. Nah, langkah yang kita pakai adalah kita tidak bisa menggunakan untuk yang 1A. Nah, yang kita menggunakan adalah yang 1B. Kenapa 1A tidak bisa? Karena 1A sudah ada nama sitrus di situ, sehingga kita otomatis menggunakan kelompok yang 1B, sehingga ciri daunnya adalah memiliki anak daun 3 atau lebih. Nah, kemudian kalian lihat angka di belakangnya. Angka di belakangnya adalah angka 2. Ini dimaksudkan adalah menuju ke nomor 2. Jadi, menuju ke nomor 2. Nah, sekarang 2A ada 2B. Mana yang kita pilih? Nah, yang kita pilih adalah yang 2A karena cirinya adalah daunnya menjari. Ya, daunnya menjari dan berjumlah 3. Itu adalah yang ini dari di 2A. Jadi kita sudah dapat 1B, kemudian 2A. Nah, setelah dari 2A di sini suruh menuju ke nomor 3, yaitu adalah ada 3A dan 3B. Karena egel ada di 3A, sehingga kita terakhir adalah di 3A, yaitu mempunyai ciri benang sarinya 4. Sehingga dapat kita ketahui bahwa untuk ciri egel itu adalah 1B, kemudian 2A,
kemudian ada 3A. Mudah kan? Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya adalah tripasia. Tripasia itu yang seperti apa ya? Tripasia adalah ini. Nih, Miss ingetin kembali, tripasia adalah jeruk lingkit. Nah, kita lihat ya dari ciri, kemudian buahnya, daunnya dan buahnya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sama seperti eagle tadi. Kita mulai dari 1B, memiliki anak daun lebih dari 3, kemudian menuju ke nomor 2. Nomor 2-nya adalah daun menjari berjumlah 3, tadi kelihatan ya. Kemudian dari nomor 3 menuju ke nomor 3. Nomor 3-nya adalah di 3B. Benang sari 6, kadang 5. Itu adalah tripasia atau jeruk lingkit. Sehingga kita dapat menemukan ada jeruk lingkit itu kuncinya 1B, 2A, dan 3B. Lebih jelas sekarang? Yuk kita lihat dua contoh terakhir. Yang keempat adalah triveronia ya, veronia. Veronia itu adalah ini kawista, buah kawista. Nah, bagaimana kuncinya? Sama, langkahnya adalah dari pertama, yaitu 1B. Kita menuju kemudian ke nomor 2. Nah, tadi cirinya adalah daunnya bukan menjari tetapi menyirip, berarti kita ambil yang di 2B. Nah, 2B, kemudian di sini diminta menuju ke nomor 4. Nah, kita lihat nomor 4-nya ada 4A atau 4B. Nah, veronia ada di cirinya adalah rantingnya berduri, kemudian ada poros daunnya sempit. Jadi veronia ada di kelompok 4A, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah muraya. Muraya itu adalah kemuning. Nah, bagaimana dengan kemuning? Kita lihat lagi, kita ambil juga 1B, kemudian ke nomor 2, itu adalah daunnya menyirip ya. Kemudian kita menuju ke nomor 4. Nah, nomor 4 adalah rantingnya tidak berduri, kemudian poros daun tidak bersayap, dan anak daunnya tanpa bau minyak anis atau ada bebauan begitu. Nah, ini adalah yang bagian terakhir. Sehingga dari satu citrus, eagle, tripasia, veronia, dan muraya bisa disimpulkan hasilnya seperti apa ya tadi ya, huruf-hurufnya, yaitu kuncinya adalah seperti ini. Citrus 1A, kemudian eagle itu 1B, 2A, 3A, tripasia 1B, 2A, 3B, kemudian veronia 1B, 2B, 4A, kemudian muraya 1B, 2B, 4B. Gitu ya. Mudah kan? Anak-anak bisa mencoba ya. Nanti di rumah kalian bisa melihat dan memahami lebih jauh dari yang Miss berikan. Ya, jadi anak-anak, untuk pembelajaran kita pada saat ini, kesimpulannya adalah apa yang kita peroleh dari pembelajaran menggunakan kunci determinasi. Ya, jadi kita bisa mengelompokkan makhluk hidup, bisa hewan, bisa tumbuhan, berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki, bisa dari ciri daunnya, kemudian dari ciri buahnya, dari tulang daunnya. Tadi kita bisa mengelompokkan kelompok dari jeruk begitu ya, ternyata ada yang mirip antara yang satu dengan yang lain. Oke, jadi kita bisa menggunakan itu untuk mengelompokkan jenis-jenis makhluk hidup yang ada. Mudah kan? Nah, untuk lebih memahami, misalkan kirimkan latihan untuk kalian coba di rumah. Oke, selamat belajar, tetap semangat. Tuhan memberkati setiap apa yang anak-anak lakukan. God bless you. Bye.